belajar akan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 25 ayat yang ke-14. Pasal yang ke-14, Matius 25 ayat yang ke-14. Kita akan baca ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-17. 14 sampai ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian juga, dan ya, di nama Tuhan kita memperhatikan akan ayat firman Tuhan ini. Kalau kita memperhatikan hidup daripada manusia, itu disertai yang namanya bakat. Yang namanya bakat. Nah, bakat itu diberikan kepada setiap manusia. Semua manusia punya bakat yang menjadi pemberian Allah. Jadi bakat itu diberikan Allah kepada semua manusia. Kepada semua manusia. Jadi tidak ada satupun manusia yang tidak mempunyai bakat. Nah, yang menjadi pertanyaannya, berapa talentamu, berapa bakatmu, berapa? Ya. Kemudian di situ dikatakan untuk apa ya, karunia yang kita punya ini. Yang pastinya Tuhan menghendaki untuk ya, memenuhi kebutuhan hidup. Di mana banyak orang dengan bakatnya, dengan talentanya, dia melakukan sebuah pekerjaan. Kemudian ada hidup sosial. Jadi banyak orang menjadi begitu baik sekali dalam pergaulannya. Begitu mudah sekali memasuki dalam sebuah pergaulan, di mana dia begitu senang sekali di dalam hidup, ya, mengasihi. Berapa talenta kita? Kalau dalam Alkitab tadi kita nggak membaca yang 1. Tapi di situ ada 1, 2, atau 5. Bergunakah untuk kita? Apakah talenta kita tahu? Dan talenta itu bergunakah untuk kita?
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di situ saya tuliskan atau kita asal hidup. Saya banyak menemui orang yang asal hidup. Dia tidak tahu apa talentanya. Pada akhirnya dia bekerja apa adanya. Apa adanya dia kerjakan. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Tidak bisa menyalurkan bakatnya. Tidak bisa menyalurkan talentanya. Ada seorang pada saat dia menemukan kemampuannya atau talentanya, dia berkata, kenapa enggak dulu-dulu ya? Kenapa kok enggak dulu-dulu? Nah, dulu-dulu kenapa? Kok baru tahu? Gitu. Karena tidak pernah menggali, tidak pernah mencoba, tidak pernah ingin tahu apa talentanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada seorang iseng. Waktu dia jalan-jalan, dia menginginkan sesuatu, yaitu dia membeli binatang karena dia mendengar suaranya bagus. Dia beli iseng karena suaranya bagus. Nah, dengan iseng yang dia ambil, dia beli, dia merasa enjoy, dia merasa senang, dia merasa bahwa itu yang dia ingin kerjakan, dia kerjakan, dia tekuni, dia belajar. Teman saya bilang, dia sekarang jadi bos. Bos diawali dari iseng. Bos diawali dari tidak nyangka. Setelah dia temukan, dia geluti, dia coba, dia kerjakan dengan tekun. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berapa talenta? Tadi ada Alkitab mengatakan ada 5, ada 2, ada 1. Kalau kita melihat gambar ini, Bapak Ibu, di tengah itu ada gambar gereja. Tidak ada sesuatu yang harus menjadi pelayan gereja full time. Tidak ada suatu keharusan menjadi pelayan Tuhan yang melakukan pekerjaannya di tempat ini. Pelayanan itu berbagai cara. Banyak cara untuk melayani Tuhan. Banyak cara untuk melakukan pelayanan. Kalau kita perhatikan di sekitar gereja, adalah seorang yang melakukan pekerjaannya dengan talentanya, dengan skillnya, dengan kemampuannya, yang pada akhirnya kembali berpusat kepada gereja, kembali berpusat
kepada gereja. Artinya pelayanan itu multifungsi, multi cara. Tidak harus tidak mampu melakukan pelayanan yang tidak harus. Sejak kita retreat kemarin, kita berusaha bagaimana melayani dengan talenta. Dan saya bersyukur ya, di tempat ini dipenuhi dengan jemaat yang bertalenta pada akhirnya, ya. Sehingga pelayanannya sesuai dengan talenta yang ada. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, berapa talentamu? Kerjakan. Berapa talenta kita? Kerjakan. Berapa talentamu? Kerjakan. 5, kerjakan. 3, kerjakan. 2, kerjakan. Apalagi 1. Kita kerjakan. Seperti tadi yang saya katakan, ada orang yang asal hidup. Ini bahayanya. Ya, gambaran dari Alkitab hanya punya 1 talenta, dia nggak tahu talentanya. Dia tidak memahami talentanya. Ya, 1 talenta yang pada akhirnya dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia tidak kenal apa yang dia punya bakat. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa dia ada talenta. Saya katakan semua manusia punya talenta. Semua manusia punya bakat. Dan bakat itu harus dikerjakan. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan pekerjaan di luar sesuai dengan bakat, luar biasa. Kalau sudah melakukan pekerjaan di luar sesuai dengan talenta, luar biasa. Pada suatu saat ada orang berdialog. Masa sudah tahu di depannya jual soto, kok jual soto? Sudah tahu di depannya sotonya terkenal, kok masih nekat jual soto? Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, berkatnya Tuhan itu diberikan dengan bijaksananya Tuhan. Saya pernah dapat sebuah kesaksian. 1 red itu semua jual yang sama. Tapi pembelinya juga sama-sama banyaknya. Artinya Tuhan itu memberkati. Kalau itu memang sesuai dengan talentanya, sesuai dengan bakat. Saya suka dengan orang yang terus mencoba. Tidak cocok ini, coba ini. Tidak cocok ini, coba ini. Satu saat saya ditanya, Pak, gimana ruang ini, Pak?
Wah, pas juga. Pas juga, cocok juga. Kenapa? Pada saat dia ada di tempat yang lain, saya bilang sama dia, ruang ini sangat gelap sekali ya. Ada apa ini? Gak enak sekali ruang ini. Satu saat dia pindah, dia tanya saya, gimana Pak? Lebih bagus. Bapak Ibu Saudara kita Tuhan. Talentanya dia benar-benar tersalur dengan luar biasa dengan cara dia kerja. Dia jual ini nggak cocok, jual ini cocok ternyata dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dia, dengan bakatnya dia. Dia coba-coba sehingga dia menemukan apa yang menjadi hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, talenta itu digunakan untuk memenuhi sebuah kebutuhan hidup. Adalah sebuah pekerjaan yang profesional. Saya pernah bertemu dengan orang yang bekerja dengan profesional. Pada suatu saat dia mengalami suatu kesalahan total. Karena kesalahannya total, walaupun ada banyak yang bisa diberikan, tapi dia benar-benar mengganti dengan total karena profesional. Jadi orang yang bekerja dengan profesionalnya adalah orang yang bekerja dengan keahliannya. Apapun, apapun sesuai dengan keahliannya. Melakukan suatu pekerjaannya. Tapi jangan lupa gereja. Jangan lupakan. Ada banyak orang karena pekerjaannya yang begitu menyibukkan dirinya, Tuhan begitu memberkati dengan luar biasa, pada akhirnya lupa dengan gerejanya. Satu orang dari kota Malang waktu itu, dia minta didoakan. Setelah didoakan, dia pergi ke kota Surabaya saat itu. Dia berbisnis di Surabaya. Awal dia ada di Surabaya, dia rajin ke gereja. Tapi setelah bisnisnya berjalan dengan lancar, dia sibuk tinggalkan gereja, tinggalkan rumah Tuhan. Sangat ditegur. Dia bilang, aduh gak bisa. Tapi setelah Tuhan tegur sendiri, mulai dia, Tuhan ampun, saya ampun. Setelah itu Tuhan ampuni. Dia kembali ke gereja. Sibuk lagi, dia lupa lagi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan itu yang memberkati. Tuhan itu yang memberikan berkat. Tuhan itu yang menyediakan berkat pada setiap manusia. Dan Tuhan juga bisa menghambat berkat manusia. Kalau di sana saya tuliskan perpuluhan. Perpuluhan itu juga bagian daripada sebuah pelayanan. Jangan lupakan sedikit, seberapa, itu bukan ukuran. Hasilmu 100.000, perpuluhanmu 10.000, bukan ukuran itu. Jangan merasa bahwa cuma sedikit, malu saya letakkan dalam perpuluhan.
Jangan. Itu bukan ukuran. Tetapi letakkan dalam sebuah perpuluhan. Karena itulah yang Tuhan minta. Saya teringat seorang anak kecil. Pada saat dia mendapatkan hasil, dia melakukan les, dia langsung potong perpuluhan, titipkan mamanya. Ma, perpuluhan. Mungkin gak berarti itu bagi mata manusia, tapi bagi mata Tuhan sangat berarti. Jangan mencuri. Lakukanlah perpuluhan dengan tepat. Jangan dikurangi. Lakukan dengan tepat. Jangan dikurangi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan talenta bakat kepada kita untuk hidup kita, untuk melakukan sebuah pekerjaan. Dan Tuhan dengan berbagai versi melayani, dengan berbagai cara melayani. Sosial hidup adalah untuk gereja tanpa ada upah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada orang yang melakukan suatu pekerjaan secara profesional di gereja, dan mereka memang diupah sesuai dengan profesionalnya. Tapi ada sebuah pelayanan yang bentuk pelayanan tanpa mendapatkan upah. Kenapa? Karena talentanya dapat digunakan untuk pelayanan. Talentanya dapat digunakan untuk, bakatnya dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan di gereja. Dan di saat mengatakan sebuah pelayanan, banyak orang salah menafsirkan. Saya pernah menegur seseorang. Kenapa? Karena dia mengatakan, Pak, ini pelayanan loh, Pak. Tetapi tuntutannya profesional. Dia menuntut secara profesional. Nah, kemudian saya bilang, katanya sih pelayanan. Kenapa kok kalian menuntut secara profesional? Kenapa kalian menuntut? Kalau kamu mengatakan pelayanan, lain. Katakan aja profesional. Nggak usah mengatakan pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bakat dan talenta kita bisa kita gunakan di tengah-tengah gereja, khususnya di tengah-tengah gereja kita. Maka di dalam gereja kita akan mengalami suatu pertumbuhan tersendiri pada saat kita bersama-sama melakukan dengan talenta kita masing-masing. Berapa talenta kita? 5, 2, 1. Semua berguna di hadapan Tuhan. Semua berguna di mata Tuhan. Tidak ada talenta atau bakat yang tidak berguna. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan, kita hitung berapa talenta itu harganya.
6.000 dinar. 1 dinar itu harga kerja di Timur Tengah. 6.000 dinar. Kalikan itu 1 talenta. Kita perhatikan, begitu berharga yang luar biasa talenta itu. Tapi kadang tidak begitu banyak orang menghargai talenta itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, talenta Tuhan berikan kepada kita, dan maukah mengerjakan? Kita perhatikan, di saat tidak mau mengerjakan apa yang Tuhan katakan. Saya mendengarkan satu khotbah tentang talenta yang mengatakan 1 talenta. Supaya berguna, jangan minder dalam hidup kita. Saya ini dulu pernah ditegur oleh seorang hamba Tuhan. Dia katakan, "Tok, ojo minder. Jangan minder." Kenapa? Karena saya ini orang ini minder, merasa tidak mampu, merasa tidak ada apa-apanya, merasa kecil, jadi minder saya. Tapi setelah saya ditegur, mulai saya, untuk apa saya minder? Toh sama-sama manusianya. Untuk apa saya minder? Saya harus melangkah, saya harus berani, saya harus hadapi. Yang pada akhirnya, kadang-kadang sih kecewa dengan banyak manusia. Tapi yang jelas, enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Pada saat saya memperhatikan banyak orang yang punya talenta yang berlebihan, banyak orang yang punya kemampuan yang berlebihan, banyak orang yang punya kemampuan yang luar biasa. Saya punya apa saya? Saya punya apa saya? Pada saat saya main gitar, orang bilang, "Ini suaranya apa ini?" Ini buat telinga rusa ini. Pada saat saya nyanyi, orang bilang, "Ini gimana sih, nyanyimu kemana ini?" Jadi kemampuan apa yang saya punya ini? Saya nggak punya kemampuan apa-apa. Nah, disitulah yang menyebabkan saya minder. Tetapi setelah saya ditegur, saya harus berani dan saya harus tampil, saya harus maju. Saya tidak boleh minder. Walaupun punya talenta yang tidak banyak seperti yang lain, tidak seperti yang lain, nggak apa-apa. Saya harus maju. Dalam ayat firman Tuhan, kita coba baca ayat yang ke-24, 26. Pasal 25. Sebagai ayat penutup, kita akan baca bersama-sama pasal 25 ayat 24 sampai yang ke 26. 1, 2, 3.